Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan juga pengarang Injil. Ada satu petikan dari Injil Yohanes. Maka berlari-larilah keduanya. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat. Ia melihat dan percaya. Inilah satu lukisan tentang siapa Santo Yohanes. Santo Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dia boleh memberikan teladan iman yang hidup dan penuh kasih lewat peristiwa pagi Paskah itu. Yohanes dikatakan dalam Injil berlari lebih cepat. Santo Petrus adalah pemimpin dari para rasul. Tetapi Yohanes lebih cepat sampai ke kubur, bukan karena kakinya lebih kuat untuk berlari, melainkan karena hatinya lebih terbakar oleh cinta. Dan cinta ini membuat Yohanes tidak bisa diam ketika mendengar kabar bahwa Yesus itu tidak ada di kubur. Maka kita boleh bertanya diri, apakah kita masih tekun, bergegas, berlari menuju Yesus? Atau iman kita sudah berjalan pelan, bahkan berhenti karena kesibukan, rutinitas, kekecewaan, atau dosa dan kelemahan? Yohanes melihat dan percaya. Dikatakan Petrus masuk lebih dulu ke kubur. Ini menunjukkan wibawanya sebagai seorang pemimpin. Tetapi Yohaneslah yang pertama-tama percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia hanya melihat kain kafan yang tergulung rapi dan kain peluh yang terlipat di tempat tersendiri. Tidak ada tubuh Yesus di sana. Tidak ada malaikat saat itu. Namun itu sudah cukup baginya. Mengapa demikian? Karena Yohanes mengenal hati Yesus. Selama 3 tahun ia bersandar di dada Yesus, mendengar Yesus, mengikuti seluruh perjalanan dan pengajaran Yesus. Injil Yohanes bab 13 ayat 25. Dia boleh mendengar detak jantungnya Yesus, menangkap setiap kata dan pengajaran Yesus. Dia tahu Yesus tidak mungkin berdusta ketika dia berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Iman Yohanes bukan iman buta, melainkan iman yang lahir dari keintiman. Iman yang lahir dari relasi personal yang sungguh dekat dengan Yesus. Ia percaya karena ia mengasihi, dan ia mengasihi karena ia dikasihi lebih dahulu oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, meskipun sampai lebih dulu di makam, di kubur Yesus, dan dia lebih dulu percaya, Yohanes tetap membiarkan Petrus masuk terlebih dahulu. Yohanes memberi jalan kepada Petrus. Ini adalah teladan kerendahan hati dan penghormatan terhadap otoritas gereja. Cinta yang sejati itu tidak menuntut pengakuan, tidak mencari tempat pertama. Cinta yang sejati adalah cinta yang rela mengalah demi kesatuan. Cinta
yang tidak egois, cinta yang tidak saling melukai, cinta yang memerdekakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Seperti Yohanes, marilah kita berlari lagi menuju kepada Yesus yang bangkit di dalam Ekaristi. Dalam setiap kali kita merayakan sakramen dalam gereja, terlebih sakramen tobat yang berpuncak pada saat kita bersekutu di dalam Ekaristi dan juga dalam doa pribadi kita. Kita berlari menuju Yesus yang bangkit itu. Dengan demikian kita makin mengenal Yesus lebih dalam. Bukan hanya tahu tentang Dia, tetapi bersandar di dadanya lewat sabda dan sakramen, supaya iman kita tidak goyah saat badai itu datang. Dan seperti Yohanes, mari kita belajar terus untuk mengasihi gereja, menghormati para gembala yang ditunjuk Tuhan. Walaupun terkadang kita berlari lebih cepat dalam semangat atau pengertian. Kita mengasihi gereja karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan sendiri. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga semangat Santo Yohanes Rasul ini juga menginspirasi kita. Murid yang dikasihi Yesus ini memberikan kepada kita satu pengertian baru tentang kesediaan kita untuk memiliki relasi yang personal dengan Yesus, yang punya keintiman dengan Yesus dalam hidup panggilan karya pelayanan kita. Kalau Yesus mengasihi Yohanes, hari ini juga kita dikasihi oleh Yesus, dan untuk selamanya kita sungguh dikasihi, karena kita sungguh berharga di mata Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.